Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kalian di sini baik-baik aja karena di sini lagi masa pandemi ya. Semoga kalian bisa menjaga kesehatan kalian gitu. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak pengen salah satu dari kalian diimbing untuk berdoa. Ayo Arvin. Ya teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Arvin tadi udah mimpin doanya. Selanjutnya sebelum kita melakukan pembelajaran lagi, Bapak pengen mengabsen kehadiran kalian satu persatu. Yang pertama untuk Atin Farini Cahyatini. Hadir, Pak. Oke, terima kasih udah hadir. Selanjutnya Nada Karimah Fasya. Hadir, Pak. Oke, bagus. Berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Langsung aja nih Bapak buat awal-awalan. Bapak pengen nanya. Sekarang kan kita ngebahas tentang global warming. Bapak pengen nanya nih, mengapa global warming itu selalu dikaitkan dengan efek rumah kaca? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, Atin. Nah, karena global warming itu kan salah satu peristiwa yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu merupakan penyebab dari peristiwa global warming, Pak. Oke, cukup bagus jawabannya. Selanjutnya apa sih gitu yang dimaksud dengan efek rumah kaca itu? Saya, Pak. Oke, ada satu. Jadi efek rumah kaca itu sebuah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi itu memerangkap dari panasnya, Pak. Gitu. Oke, bagus. Terakhir ya Bapak pengen lagi nih. Terus apa hanya efek rumah kaca aja nih yang jadi penyebab utama dari global warming atau masih ada? Ada yang bisa jawab? Setahu saya cuma efek rumah kaca aja, Pak. Ada alasan? Oh, saya tahu, Pak. Oke, ada. Kenapa? Faktor penyebab dari global warming itu kayak emisi karbon dioksida, terus juga penebang liar. Terus juga sama kayak penggunaan dari bahan kimia kayak misalkan klorofluorokarbon. Oke, bagus. Oke, terima kasih tadi buat Arvin sama Nada yang udah menjawab pertanyaan Bapak. Jadi di sini kita kan membahas global warming. Nah, global warming ini kita akan mempelajari yang pertama perubahan iklim, yaitu ada dampak dan penyebab dari global warmingnya. Terus juga kita di sini akan membahas efek rumah kaca. Lalu ada keterkaitan dari efek rumah kaca dengan global warming. Terus juga ada usaha-usaha untuk menanggulangi global warmingnya dan juga dampak perubahan iklim yang ada di dari berbagai ekosistem. Di sini juga global warming akan mempelajari lapisan bumi. Ada lapisan atmosfer, terus ada keterkaitan lapisan atmosfer dengan global warming. Lalu ada upaya penanggulangan kerusakan lapisan atmosfer. Di sini juga kita kan ada beberapa tujuan pembelajaran yang nanti sekiranya bisa kalian capai nih. Yang pertama ada dari sini saya harap, Bapak harap kalian itu bisa menjelaskan definisi dari global warming dan faktor-faktor penyebabnya juga. Lalu nanti di sini ada video pembelajaran yang nanti akan ditayangkan juga dari PowerPoint-nya. Saya harap kalian bisa menganalisis keterkaitan antara efek rumah kaca dengan global warmingnya. Lalu saya harap kalian dapat mengidentifikasi dampak yang disebabkan oleh global warming dari kegiatan diskusi yang nanti akan kalian lakukan. Lalu nanti dapat menganalisis keterkaitan antara peristiwa global warming dengan peristiwa perubahan iklim yang terjadi. Lalu dapat mengumpulkan informasi tentang proses dan dampak perubahan iklim bagi ekosistem, referensi dan sumber yang sudah saya kasih. Selanjutnya nanti kan akan membuat poster kalian berdua ya, nanti dilakukan secara berkelompok. Lalu nanti kan diharapkan bisa menjelaskan lapisan atmosfer bumi dengan tepat. Lalu dapat menganalisis keterkaitan antara lapisan atmosfer bumi dengan peristiwa global warming.
Lalu nanti kalian diharapkan bisa mengumpulkan informasi mengenai upaya penanggulangan kerusakan lapisan atmosfer. Oke. Di sini saya udah membuat foto ini. Nah, di sini itu global warming. Judulnya adalah global warming di sekitar kita. Dapat dilihat untuk anak-anak semua, global warming itu atau dalam bahasa Indonesia itu pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, atau daratan bumi. Dan suhu rata-rata itu nanti meningkat secara berkala selama ratusan tahun terakhir. Itu menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan temperatur rata-rata global sejak pertengahan abad 20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Nah, di sini ada grafiknya, kalian bisa lihat dari beberapa periode terakhir dari tahun 1860 sampai dengan tahun 2000 itu ada peningkatan dan perubahan dari grafiknya temperatur secara global. Nah, dapat dilihat dari rata-rata global itu dari tahun 1850 sampai dengan 2006 relatif terhadap 1961 sampai dengan 1990. Lalu pada gambar di bawah terdapat anomali temperatur atau perubahan dari temperatur atau suhu permukaan rata-rata selama periode dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 dengan dibandingkan pada temperatur rata-rata dari tahun 1940 sampai dengan tahun 1980. Nah, selanjutnya di sini akan ada penjelasan mengenai penyebab dari global warming. Yang pertama itu yang paling besar juga adalah efek rumah kaca. Di sini dijelaskan bahwa energi matahari yang mengenai permukaan bumi akan berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangat bumi. Lalu sebagian besar dari panas ini adalah radiasi inframerah gelombang yang panjang ke luar angkasa. Tapi sebagian panas itu akan terperangkap di dalam atmosfer bumi sehingga menumbuhkan sejumlah gas rumah kaca vapor air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Nah, gas-gas ini itu nanti akan menyerap dan memantulkan kembali gelombang radiasi gelombang yang dipancarkan bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Hal tersebut yang terjadi secara berulang-ulang dan mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat seperti grafik yang pada slide sebelumnya. Selanjutnya adalah efek umpan balik. Efek-efek dari akhir penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dirasakannya. Sebagai contoh adalah penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat pertambangan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara hingga tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Selanjutnya di sini ada grafik, ada variasi matahari. Kalau dilihat dari tahun 1970 sampai tahun 2005, grafiknya itu naik turun. Nah, itu tuh karena ada peningkatan aktivitas matahari yang akan memanaskan lapisan stratosfer, yang sebaliknya menyebabkan efek rumah kaca akan mendinginkan stratosfer. Pendinginan stratosfer bagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960, yang tidak akan terjadi bila aktivitas matahari menjadi kontributor utama pemanasan saat ini. Ya, di sini juga kalian bisa lihat kalau sini ada model iklim. Perhitungan pemanasan global pada tahun 2001 dari beberapa model iklim berdasarkan skenario SRIS E2 yang mengasumsikan tidak ada tindakan yang dilakukan untuk mengurangi emisi. Dilihat kalau misalkan dari yang gambar yang sebelah kiri itu ada konsentrasi stabil levelnya itu naik dari karbon dioksida dari rendah terus naik ke atas semakin besar.
sama kayak ini sebelahnya. Anomali temperatur suhu itu dari yang rendah semakin naik ke atas seiring perjalanan waktu. Selanjutnya mengukur pemanasan global. Ini kita mengambil contoh, Bapak ambil contoh salah satunya di Hawaii, daerah Mauna itu dari tahun 1960 hingga tahun 2000 atau sekitar 4 dekade mengalami kenaikan konsentrasi karbon dioksida dari yang paling rendah hingga paling tinggi tanpa adanya penurunan. Lalu selanjutnya ada dari dampak global warming. Yang pertama ada cuaca, tinggi muka laut, pertanian, hewan dan tumbuhan, dan kesehatan manusia. Selanjutnya ada pengendalian dari global warming atau upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama ada dua pendekatan yang berguna untuk memperlambat semakin bertambahnya gas rumah kaca. Yang pertama itu mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbon yang di tempat lain, yang disebut dengan kata lain carbon sequestration atau menghilangkan karbon. Yang kedua adalah mengurangi produksi gas rumah kaca. Selanjutnya ada menghilangkan karbon. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara adalah dengan memelihara pepohonan atau reforestasi. Jadi ketika ada penebangan liar itu salah satu faktor yang bisa memperkeruh gitu. Ibaratnya kalau misalkan kita ingin menghilangkan karbon jika tidak ada pohon, maka akan sulit untuk menghilangkan karbon yang ada di udara. Nah, pohon terutama yang muda dan cepat tumbuhannya menyerap karbon dioksida yang sangat banyak, memecahnya melalui fotosintesis dan penyimpanan di dalam kayu. Selanjutnya terakhir untuk kesimpulannya dari pemanasan global ini adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan darat bumi. Meningkatnya suhu permukaan bumi yang diakibatkan adanya perubahan iklim sangat ekstrim. Hal ini dapat mengakibatkan tidak menyebutkan dan ekosistem lainnya, sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Dari pemanasan global ini juga mengakibatkan mencairan gunung-gunung es yang ada di daerah kutub utara atau kutub selatan yang dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut, sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan negara kepulauan akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar. Jadi kalau misalkan ada satu negara atau kepulauan yang datarannya lebih rendah daripada permukaan yang sebelumnya, itu akan tergenang atau nanti sebagai wilayahnya akan menghilangkan dan tergenang air. Oke, karena tadi dari PowerPoint yang sudah dijelaskan, di sini Bapak ada video mengenai video pembelajaran itu tentang global warming, ada penyebab, akibat, solusi, dan pemanasan global. Kalian bisa nonton video ini.
Oke, buat kalian semua, tadi kan kalian udah melihat nih video pembelajaran mengenai global warming dan pemanasan global, baik dari dampaknya, penyebabnya, dan segala macamnya. Di sini Bapak ingin memberikan tugas, tapi sebelumnya Bapak pengen ngebagiin kelompok, karena yang tugas harus berkelompok, dan kelompoknya itu berisi 2 orang. Nah, di sini Bapak pengen Nada sama Atin satu kelompok. Di sini saya punya LKS. Nanti kalian bisa isi dari kalian bisa isi dari video pembelajaran yang Bapak. Kalian bisa isi menyesuaikan. Waktu itu sudah selesai, saya minta untuk LKS yang tadi sudah Bapak berikan dikumpulkan. Ini Pak. Oke, terima kasih. Oke, untuk penguatan materi hari ini dan biar kita juga satu frekuensi untuk pembahasannya, saya mau kita membahasnya bersama. Tadi kan di LKS itu ada faktor apa saja yang mengakibatkan perubahan iklim tersebut. Coba kalian bisa jelaskan atau tidak? Tadi kan berdasarkan video pembelajaran dan juga PPT, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab dari peristiwa global warming itu ada efek umpan balik sama efek rumah kaca kan, dimana efek rumah kaca ini ditimbulin karena adanya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan aktivitas manusia kayak dari peternakan, terus dari penggunaan bahan bakar fosil dan lain sebagainya. Oke, bagus. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana dampak perubahan iklim tersebut bagi makhluk hidup dan ekosistem di sekitarnya? Saya paham ya. Oke, ada. Jadi sesuai yang tadi ya udah kita lihat juga videonya sama fotonya. Jadi menurut penangkapan saya untuk dampak dari global warming tersebut, jadi pertama dampaknya itu meningkatnya tadi gelombang air kan, terus juga adanya pada di kutub selatan itu yang es itu akan mencair dan akhirnya mengganggu pada ekosistem hewan yang berada di sana, kayak misalkan jadi semakin punah hewan-hewan di sana. Terus juga dampaknya itu meningkatnya suhu di bumi ini, Pak. Terakhir nih, saya ingin menyamakan konsep. Bagaimana solusi yang tepat menurut kalian berdua untuk menyelesaikan permasalahan global warming tersebut? Saya dulu ya. Oke, oke, Nada dulu. Oke. Jadi kalau itu untuk solusinya, pertama kita itu harus menggunakan dari aktivitas kita sendiri, kita menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, kayak misalkan bersepeda, terus bisa juga jalan kaki, terus juga kita mengurangi pemakaian kayak AC ini kan tadi kan ada yang CFC gitu ya karena pendingin, jadi bisa mengurangi lebih sedikit dari Pak. Nah, saya pengen nambahin Pak. Boleh, boleh. Nah, satu namanya solusinya itu tadi berdasarkan video juga kan ada solusinya ya. Nah, kita juga bisa menerapkan konsep 3R Pak, kayak reuse, reduce, sama recycle. Nah, terus habis itu kita bisa melakukan kegiatan reboisasi, di mana karena dengan adanya pohon-pohon yang kita tanam di sekitaran lingkungan kita itu bisa menangkap gas-gas yang dihasilkan dari kendaraan
gas-gasnya itu tidak langsung ditangkap oleh lapisan atmosfer bumi, Pak. Oke. Terima kasih Atin ada. Jadi intinya ketika adanya karbon dioksida yang diakibatkan oleh pembuangan gas dari kendaraan bermotor itu salah satu faktor terbesar menurut saya, dan tadi kekurangannya pohon yang ada di bumi karena tidak adanya reboisasi dan penebangannya tidak teratur, itu menjadi karbon dioksida tidak bisa hilang di permukaan bumi sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Oke, karena kembali belum selesai, saya ingin minta kesimpulan dari salah satu dari kalian. Atin atau Nada? Saya Pak. Oke. Ayo Nada. Jadi untuk kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan, pertama saya mendapatkan bahwa global warming itu terjadinya peningkatan suhu yang berada di bumi ini, di mana itu akan berefek pada efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini di mana panas bumi ini terperangkap dalam atmosfer buminya. Nah, terus juga airnya berdampak pada kegiatan manusia atau bahkan ke ekosistem yang berada di bumi ini. Nah, terus kayak misalkan tadi punahnya hewan, terus hilangnya tempat tinggal hewan, terus juga selain itu karena ada dampaknya ini, jadi akhirnya timbullah sebuah solusi, di mana solusi ini dapat kita terapkan untuk meminimalisir dari efek-efek pemanasan global kayak tadi udah Atin bilang kayak 3R, terus reboisasi, terus juga kayak kita pakai alat transportasi yang ramah lingkungan, seperti itu Pak yang saya dapat. Bagus. Nah, terima kasih banyak. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukupkan. Saya ingin mengingatkan kalau misalkan untuk besok itu kita bakal lanjut di materi selanjutnya, yaitu lapisan bumi. Saya harap untuk anak-anak semua, baik yang ada maupun Atin, itu menyiapkan materinya sebelum pembelajaran. Oke, pada pertemuan hari ini saya harap kalian nanti membuat karya tulis berupa poster dengan tema upaya penanggulangan masalah perubahan iklim yang nanti dikirimkan melalui email Bapak. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, untuk mengenai emailnya bagaimana Pak? Email Bapak itu 228-119-0065@untirta.ac.id. Oke Pak, baik. Terima kasih. Ya, oke. Sebelum ditutup, saya ingin salah satu untuk mimpi doa. Oke, udah saya aja Pak. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah salah. Sorry. Oke. Belum dari doa lagi. Ya. Oke, karena udah di akhir pertemuan juga, saya ingin minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa untuk menjadi penutup pertemuan di hari ini. Silakan salah satu dari kalian. Baik teman-teman, setelah kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat anak-anak. Mungkin sekian dari pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak mau nanya. Nanda, Atin sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak pengen minta salah satu dari kalian mungkin doa. Ayo, siapa? Ya, baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Atin yang tadi udah memimpin doanya. Sebelumnya saya pengen absen dulu nih kalian. Atin Paridicaya Hatimi. Hadir Pak. Oke, bagus. Lalu
Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya pengen minta kita nge-review materi di pertemuan sebelumnya. Mungkin kalian bisa menjelaskan ulang? Saya Pak. Oke, Adin. Nah, apa sih namanya kan pertemuan sebelumnya itu kita ngebahas tentang pemanasan global kan, kayak ada faktor-faktor penyebabnya sama kayak ada dampaknya gitu. Dimana apa tuh namanya pemanasan global itu atau global warming merupakan peristiwa terjadinya kenaikan suhu di bumi yang diakibatkan oleh adanya emisi gas rumah kaca Pak dan menimbulkan beberapa dampak bagi lingkungan sekitar. Oke, bagus, terima kasih. Terus Bapak pengen nanya, apa sih keterkaitannya dari materi sebelumnya global warming dengan materi sekarang lapisan atmosfer bumi? Saya Pak. Oke, ada. Jadi kan untuk lapisan atmosfer ini sama yang global warming itu dari materi yang saya pelajari tadi malam bahwa global warming ini pasti selalu bersinggungan dengan yang namanya lapisan atmosfer bumi, terutama pada di lapisan atmosfernya. Nah, dimana pada saat terjadi efek rumah kaca, dampak dari pemanasan global ini itu kan terjadinya penangkapan panas di atmosfer tersebut. Nah, makanya itu saling bersinggungan gitu Pak. Oke, bagus. Terima kasih buat Akin sama Nanda yang udah tadi menjawab. Sebelumnya gue pengen bertanya satu hal. Apa yang kalian tahu? Salah satu dari kalian. Apa yang kalian tahu lapisan atmosfer bumi itu apa? Saya Pak. Oke, Akin. Lapisan atmosfer bumi itu merupakan salah satu lapisan yang fungsinya itu memantulkan sinar matahari gitu Pak, biar nggak langsung dipantulin ke bumi, setahu saya kayak gitu. Terus juga di lapisan atmosfer bumi itu kayak ada beberapa kandungannya kayak nitrogen, oksigen, kayak gitu Pak, yang menopang kehidupan di bumi, setahu saya kayak gitu. Oke, terima kasih Akin. Oke, terima kasih Akin atas jawabannya. Di sini Bapak udah nyiapin satu video pembelajaran mengenai lapisan atmosfer bumi. Nanti kalian bisa main aja langsung ya videonya. Oke.
Karena kalian tadi udah melihat video pembelajaran mengenai lapisan atmosfer bumi, di sini Bapak punya LKS, lembar kerja siswa. Nanti bisa kalian kerjain. Saya ingin dikerjakan secara berkelompok dan nanti anggotanya kedua orang. Jadi Atin sama Nada bakal sama. Oke, karena waktunya selesai, saya minta untuk LKS yang tadi Bapak berikan dikumpulkan. Terima kasih. Di sini Bapak pengen sedikit mereview dari LKS kalian yang sudah dikerjakan. Yang pertama, kandungan apa saja yang ada di lapisan atmosfer bumi? Pak. Oke, ada. Jadi pada kandungan di asam bumi itu ada nitrogen, terus ada argon, ada oksigen, ada karbon dioksida, sama kandungan yang lainnya, Pak. Oke, terima kasih Nanda. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari saya, yaitu ada berapa jenis lapisan atmosfer bumi? Saya Pak, Oke, Atin. berdasarkan tadi LKS yang sudah dikerjakan, itu lapisan atmosfer bumi itu terbagi menjadi stratosfer, troposfer, terus ada juga lapisan ozon dan lapisan yang lainnya Pak. Termasuk satu pertanyaan terakhir, Bapak ingin menanyakan kepada kalian berdua, sekiranya apa sih keterkaitannya antara global warming dengan lapisan atmosfer bumi? Saya Pak. Oke, Atin. Jadi kan pemanasan global itu kan merupakan suatu peristiwa meningkatnya suhu permukaan bumi kan Pak ya. Nah, yang dimana pemanasan global ini berkaitan sama si lapisan atmosfer yang bisa berkaitan karena lapisan atmosfer ini merupakan suatu lapisan yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari. Nah, dimana di dalam lapisan atmosfer bumi itu terdapat lapisan ozon yang berfungsi melindungi atau merangkap sinar ultraviolet matahari agar tidak dipantulkan secara langsung ke bumi. Nah, jadi jika si lapisan ozon ini menipis gara-gara adanya emisi rumah kaca, maka akan terjadinya peristiwa pemanasan global Pak, atau global warming. Oke, bagus banget jawaban dari Atin mengenai tadi keterkaitannya global warming dengan lapisan atmosfer bumi. Saya ingin minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini mengenai lapisan atmosfer bumi. Saya Pak. Oke, ada. Jadi kesimpulannya untuk materi kali ini yang saya dapatkan adalah pertama, pada lapisan bumi ini atau atmosfer bumi ini kita mengetahui kayak kandungan-kandungan apa kayak tadi nitrogen, oksigen, argon dan lain sebagainya. Terus juga kayak ternyata atmosfer bumi itu punya lapisan-lapisan juga kayak tadi stratosfer, terus ozon, terus sama lapisan yang lainnya juga. Terus juga ternyata pada bahasan materi ini ternyata berkaitan langsung dengan pemanasan global yang dipelajari pada materi kemarin. Jadi bagaimana pemanasan global ini dengan lapisan atmosfer bumi ini saling berkesinambungan gitu Pak. Terima kasih, bagus banget dari kesimpulan dari Nada. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan hari ini mengenai lapisan atmosfer bumi dan yang pertemuan kemarin itu sudah terpenuhi semuanya. Alhamdulillah. Mungkin langsung untuk menutup aja. Salah satu dari kalian untuk memimpin doa untuk penutup. Ya, baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita
berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dan mulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin sekian pertemuan dari pertemuan hari ini mengenai lapisan atmosfer bumi. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi